What's up? Welcome back again to Secret Film. Kali ini aku akan menspoileri kalian lagi film yang berjudul Detective D: Rise of the Sea Dragon. Film ini dirilis pada tahun 2013 yang merupakan lanjutan dari film pertamanya. Akan tetapi film ini bercerita tentang asal mula Detective D. Aku kurang tahu juga kenapa perilisan filmnya dibalik. Film ini diproduseri lagi oleh Tsui Hark Nansui dan Peggy Lee, disutradarai oleh Tsui Hark dan dirilis atau didistribusikan oleh Huayi Brothers dan Emperor Motion Picture dengan durasi film sekitar 133 menit. Oke, tanpa pikir panjang lagi, mungkin telinga kalian udah panas dan perasaan kalian sudah kepo banget nih dengan openingnya. Langsung saja, let's get started. Just about this time that things were beginning to happen. It began like this. Film ini bercerita tentang siapa Detektif D, dan ternyata ia berasal dari Luoyang dan memiliki impian besar. Pada tahun itu, pengadilan dinasti Tang diperintah oleh Kaisar di bawah pengawasan Ratu Wu. Ratu Wu berkuasa penuh sehingga para bangsawan menganggap ini sebuah penghinaan. Mereka gencar untuk menegur atau menasihati Kaisar. Lalu Fuyuraya menentang perbatasan dinasti Tang. Ratu Wu mengerahkan angkatan laut besar. Ketika sedang berlayar, datanglah ombak yang sangat besar, mengguncang armada kapal. Dan muncullah sesuatu dari dasar laut, yaitu sebuah monster yang menghancurkan semua armada laut yang diperintah oleh Ratu Wu. Dari sinilah film ini dibuat. Setelah datangnya monster yang menghantam seluruh armada, akhirnya rakyat dinasti Tang menggelar sebuah acara dan doa, karena monster tersebut merasa terganggu karena berlayar pada malam hari. Untuk menenangkan naga laut, para rakyat seperti menyerahkan tumbal seorang gadis muda. Ketika itu, Di baru saja tiba untuk membuat laporan yang harus dikirim ke Dalisi atau penyidik. Dan disinilah Di bertemu dengan senior dari badan penyelidik bernama Detektif Yuchi. Dan mereka saling bertarung dan kemudian berhenti karena terpana dengan gadis muda yang dipilih sebagai tumbal bernama Yin Ruiwuji. Ketika akan melaporkan, Di bertemu dengan pemberontak tak dikenal yang menyamar menjadi seperti abdi dalam kerajaan. Yuchi yang telah melaporkan hal tersebut kepada Ratu Wu mendapatkan amarah dari Ratu Wu karena tidak bisa membatalkan acara dan doa yang sudah dijalankan oleh rakyat. Sebagai akibatnya, Yuchi diberi waktu 10 hari untuk memecahkan kasus ini. Jika tidak bisa terpecahkan, maka kepala Yuchi yang jadi taruhannya. Buset. Ngeri cuy. Shin berpindah ke Dalisi, di mana Di sudah tiba di sana dan bertemu dengan Cheng sebagai bagian administrasi Dalisi. Saat diberi pertanyaan oleh Cheng, Di malah fokus terhadap peta kota Luoyang. Di sedang memvisualisasikan tentang apa yang nantinya terjadi pada kuil yang ditempati oleh Yin Ryuji. Karena sebelumnya Di menemukan seorang penyusup. Dan benar saja penyusup sudah masuk ke kuil tersebut untuk bersiap menculik Yin Ryuji. Dia yang mengetahui itu langsung meminta Cheng untuk mengirim pasukan ke kuil naga laut. Tanpa pikir panjang, Di mengambil rencana Cheng dan bergegas pergi ke kuil. Yinruiji pingsan karena menghirup gas beracun tersebut, dan kemudian dibawa oleh penyusup tersebut. Untung saja Di berhasil menyusul ke kuil sehingga Di berhasil melakukan perlawanan agar Yinruiji tidak diculik. Setelah melakukan perlawanan sengit, muncullah makhluk aneh seperti naga tapi berwujud manusia dan membantu melawan penyusup tadi. Setelah berhasil, makhluk itu membawa kabur Yinruiji dan dikejar langsung oleh Di dan berhasil diselamatkan dengan keadaan pingsan tak sadarkan diri. Shin berpindah di rumah angsa di mana Yinruiji dirawat di sana karena pingsan. Yuchi bertemu dengan Yinruiji mengatakan bahwa dia terkena asap yang membuatnya pingsan dan merasa lemas. Jika sudah enakan, Yuchi akan mengajukan pertanyaan padanya. Akan tetapi Yinruiji masih pening dan akan melakukannya lain hari.
Shin berpindah di Dalisi dan Di sedang ditahan di sana karena mencuri lencana milik Cheng. Dan di sana Di bertemu dengan satu Wozong yang saat itu bekerja sebagai tabib perawat untuk tahanan. Di mencoba membujuk Zong untuk melepaskannya dengan alasan Di mempunyai penyakit menular dan harus dikarantina terlebih dahulu. Dan satu Wozong menakut-nakuti orang Dalisi bahwa jika tidak disembuhkan, dia akan mengalami buta dan lumpuh. Begitu juga seluruh orang Dalisi. Setelah dipindahkan ke kamar isolasi, Di bercerita tentang siapa sebenarnya satu Wozong dan mengapa bisa sampai bekerja sebagai tabib perawat tahanan. Akhirnya Zong berhasil membawa Di keluar dari Dalisi dan menuju ke istana. Di istana nampak Yuji dengan prajuritnya melindungi rumah angsa tersebut tempat Yin Ruiji dirawat. Dan benar saja ada penyusup yang lagi-lagi memasuki rumah angsa tersebut. Penyusup menyerang lewat jalur air dan saat Yin Ruiji menulis sebuah puisi, tiba-tiba ada bros jatuh di sisinya. Dan kemudian siluman tersebut muncul dan menyekap Yin Ruiji. Yin Ruiji merasa ketakutan sekali, akan tetapi siluman tersebut mencoba menjelaskan siapa sebenarnya dirinya. Dan ternyata dia adalah Tuan Yuan yang selama ini berubah wujud. Sebelumnya, Tuan Yuan dan Yin Ruiji memiliki hubungan yang sangat romantis di masa lampau. Dan setelah Tuan Yuan menceritakan hal sejujurnya, akhirnya Rin Yuiji percaya. Di dan Zong berhasil menyusul ke rumah angsa dan segera menuju ruangan Yin Ruiji. Dan benar saja akhirnya ada penyusup yang masuk makan sebuah topeng. Terjadi perlawanan yang sangat sengit untuk mengusir penyusup tersebut. Setelah berhasil mengusirnya, Di langsung menemui Yin Ruiji. Akan tetapi Di langsung dihajar oleh Tuan Yuan lagi. Melihat pertarungan tersebut, akhirnya Yin Ruiji mencoba menghentikannya dengan mengancam akan menusuk bros ke lehernya. Akhirnya dipenuhi oleh Tuan Yuan, dan akhirnya Tuan Yuan melarikan diri lagi. Shin berpindah lagi ke Dalisi, dan Di bertemu dengan pihak Dalisi untuk meminta ruangan agar Yin Ruiji berlindung. Akhirnya Di didaftarkan oleh Yuji karena berkeinginan untuk menjadi partner dalam pemecahan kasus ini. Shin berpindah ke kedai teh Tranquilly milik kerajaan. Di sana Tuan Wang yang ingin menguji teh lidah burung dari tabib kerajaan lain menolak untuk mengujinya. Kemudian di luar kedai sudah ada Di yang sudah ditemui oleh Yin Ruiji yang memohon untuk menyelamatkan Tuan Yuan yang merupakan pemegang kekuasaan kedai teh Tranquilly di Luoyang. Dijelaskan oleh Yin Ruiji, Tuan Yuan sudah menghilang selama setahun lebih. Sebelumnya memang Tuan Yuan dan Yin Ruiji ini menjalin kisah cinta setelah Tuan Yuan mengirimkan puisi cinta kepada Yin Ruiji. Dan akhirnya dibalas oleh Yin Ruiji dengan memberikan Tuan Yuan bros mutiara. Akhirnya Di meminjam bros mutiara sebagai petunjuk dan bergegas menuju penjara penyiksaan bersama Zong. Setelah sampai di penjara, Di menghentikan penyiksaan kepada tawanan karena pihak Dalisi sudah salah melakukan interogasi. Di menjelaskan bahwa topeng tersebut dibuat dari kulit yang bahannya ada di Aisau. Teknik ini merupakan tipikal orang wilayah timur. Selengkapnya, penjahat bertopeng berbicara menggunakan logat Pulau Timur. Dijelaskan juga bahwa Pulau Timur terletak antara Lautang dengan Jepang. Akhirnya Yuji memahami dan menjelaskan bahwa mereka datang ke Luoyang setahun lalu dan mereka merupakan nelayan. Jadi tak heran kemampuan mereka hebat di dalam air. Kemudian Di memberikan petunjuk berupa kain yang ditulis oleh Tuan Yuan atau siluman tadi yang bertuliskan lidah burung, yang merupakan resep rahasia kedai teh Tranquilly. Tuan Yuan sengaja menulis ini untuk membantu memecahkan kasus ini. Akhirnya pihak Dalisi menemukan titik terang, kemudian mereka bergegas pergi ke kedai teh Tranquilly. Setelah sampai ke kedai teh Tranquilly, mereka terkejut ketika tak ada satupun orang yang ada di situ. Mereka beranggapan pasti ada yang memberitahu kalau pihak Dalisi akan ke sana, tapi belum diketahui siapa orangnya, dan akhirnya mereka kembali ke Dalisi. Setelah itu, Di menyuruh Zong untuk membawa Yin Ruiji keluar dari Dalisi, karena Di menyimpulkan adanya pengkhianat di Dalisi sehingga tidak aman untuk Yin Ruiji.
Sungguh cerdas sekali detektif Di ini. Akhirnya Di meminta Zhong untuk menjelaskan tentang bros mutiara tersebut. Bros mutiara ini dibuat menggunakan minyak disebut sashi yang terdapat di selatan Ta, disebut sebagai kuil busur rahib. Akhirnya mereka bergegas ke sana untuk menyelamatkan Tuan Yuan. Setelah menemukan Tuan Yuan, mereka bertarung dahulu dan kemudian berhasil dihentikan menggunakan jurus totok darah yang membuatnya pingsan sejenak. Setelah itu Zhong mencoba menganalisa penyakit Tuan Yuan. Zhong oleh sebuah parasit yang belum didong. Tak lama kemudian Tuan Yuan bangun untuk melakukan perlawanan lagi, namun akhirnya berhasil dibujuk oleh Yin dan akhirnya Tuan Yuan bersedia untuk dibawa ke gurunya Zhong. Xin berpindah di Laut Tang. Di sana Huo Yi yang merupakan komandan dari penyerangan terhadap kerajaan Tang, mereka mencoba membangkitkan raksasa naga laut agar berada di pihaknya. Setelah itu mereka kembali untuk menyusun rencana jahat lagi. Sementara itu, Di dan kawan-kawan sudah sampai di rumah guru Zhong. Malah gurunya Zhong jelalatan matanya dan mengelus-elus tangannya Yin Ruiji yang mulus sekali. Dan akhirnya Tuan Yuan marah lagi dan mengamuk tak sadarkan diri sampai Yin Ruiji pun ikut dilemparnya. Akhirnya guru Zhong berhasil menghentikannya. Tak lama kemudian, Yuqi menyusul dengan diam-diam, namun mereka tak sadar bahwa ada penjahat bertopeng yang mengikutinya juga. Yuqi mencoba masuk dan ternyata Yuqi bertemu Huo Yi, dan akhirnya bertarung secara sengit, namun akhirnya Huo Yi berhasil kabur. Guru Zhong akhirnya melakukan operasi untuk mengobati Tuan Yuan. Dan sementara itu, Ruiji menjelaskan bahwa Ruiji bukan berasal dari kota Luoyang, melainkan dari kerajaan Fuyu yang akhirnya menjawab kecurigaan Di. Di menjelaskan juga bahwa inilah penyebab peperangan kerajaan Fuyu dengan kerajaan Tang, sehingga mereka tak segan-segan menjadikan Ruiji sebagai tumbalnya. Tak lama kemudian, operasi penyembuhan selesai. Di langsung melakukan interogasi terhadap Tuan Yuan. Tuan Yuan menjelaskan bahwa setahun yang lalu Huo Yi sempat menawarkan teh lidah burung untuk dijadikan minuman tiap hari petugas kerajaan. Akan tetapi Tuan Yuan menolaknya dan Huo Yi marah lalu mencampurkan racun pada minuman Tuan Yuan. Sehingga setelah meminumnya, Tuan Yuan berubah wujud menjadi siluman naga tersebut. Guru Zhong mencoba meneliti teh lidah burung tersebut, dan akhirnya memang benar muncul sebuah parasit yang beracun berbentuk seperti madu. Memberikan efek meningkatkan stamina, akan tetapi ketika mulai menyebar akan membuat orang yang meminumnya binasa atau meninggoy. Xin berpindah ke Dalisi. Di sana Yuqi ingin menyantap makanannya, akan tetapi terkejut ada tulisan berupa lidah burung, dan di dalamnya ada surat rahasia kepada Yuqi untuk menemui Di belakang istana. Tak pikir panjang, Yuqi pun langsung menemui Di. Yuqi langsung menyerang Di, akan tetapi Di mencoba memberikan kejelasan kepada Yuqi untuk meyakinkan Ratu Wu agar memberinya waktu tambahan dan mencoba membuktikan bahwa teh lidah burung memiliki parasit yang sangat beracun. Yuqi setuju, dan akhirnya mereka berdua pergi ke istana dan menghadap Ratu Wu. Di yang mencoba membuktikan dengan penelitiannya, membuat Ratu Wu marah karena merasa disepelekan. Karena sudah lebih dari 1.200 orang kerajaan meminum ini, akan tetapi belum ada yang sampai binasa. Di mencoba melakukan negosiasi lagi untuk mencoba membuktikan penelitian ini dengan membawa obat parasit tersebut untuk diberikan kepada seseorang. Dan akhirnya ada yang bersedia meminumnya. Akan tetapi Ratu Wu marah karena obat ini terbuat dari air kencing gadis perawan. Sambil menjelaskan bahwa obat ini akan bereaksi setelah 2 jam. Ratu Wu memutuskan untuk memberikan hukuman pancung terhadap Di. Memang tegas dan keras kepala sekali sih Ratu Wu ini, gemes. Hukuman pancung pun dimulai dan Algojo sudah siap. Akan tetapi Zhong dan Ruiji menyusul ke TKP untuk meyakinkan Ratu Wu bahwa Di mengambil resiko ini demi menyelamatkan kerajaan. Akan tetapi Ratu Wu tetap kekeh melanjutkan hukuman tersebut. Saat pedang akan melayang ke leher Di,
asisten ratu datang dan melaporkan bahwa ada efek yang terjadi pada Menteri Dick, yaitu keluarlah serangga-serangga dari mulutnya. Dan akhirnya ratu percaya dengan ramuan obat ini dan membatalkan hukuman pancung tersebut. Tanpa pikir panjang lagi, Ratu Wu menyuruh kantor dalam negeri untuk menambahkan obat penawar dan menyuruh seluruh petugas kerajaan meminumnya. Setelah memecahkan kasus pertama ini, Detektif D diberi mandat oleh Ratu Wu untuk memimpin pemecahan kasus ini, dan semua pihak Dalisi harus tunduk terhadap perintahnya. Yuchi pun menerima perintah dari ini, dan dengan ikhlas hati mau bekerja sama untuk memecahkan kasus ini, terutama untuk menemukan siapa pemberontak sebenarnya di Dalisi. D langsung bergegas untuk memimpin pasukan untuk bergerak menuju laut timur ujung kota Tang. Saat itu juga ada yang melapor bahwa ada satu orang yang tidak ada, dan akhirnya ada seseorang yang keluar dari pintu belakang, kemudian dihadang oleh Yuchi yang sudah merencanakan rencananya bersama D, dan pengkhianat itu adalah Cheng. Cheng melakukan pengkhianatan ini karena dia tidak pernah mendapat kenaikan jabatan, sehingga Cheng menerima tawaran dari Pulau Timur yang nantinya akan menjadikannya bangsawan. Akhirnya pertarungan terjadi antara Cheng dan Yuchi. Cheng tersebut berhasil kabur ke Laut Tang dan menyuruh komplotannya untuk segera pergi. Yuchi mencoba mengejar, akan tetapi dihadang oleh naga laut. D kembali menemui Tuan Yuan untuk kembali menjelaskan bahwa dulu ketika Tuan Yuan dikurung di pulau oleh Huoyi, tak sengaja ada petugas yang lalai dan akhirnya melepaskan monster naga laut yang merupakan hewan peliharaan Huoyi. Yuan bisa bebas karena berenang mengikuti arus ke arah timur yang ternyata mengarah ke kerajaan Fuyu. Akhirnya D mengetahui persembunyian Huoyi, yaitu di pulau kelelawar yang berada di pulau bagian timur. Setelah menjelaskan itu semua, Yuan memberitahu bahwa Ruiji diculik oleh pihak kerajaan Tang. Dia mengetahui itu langsung bergegas menuju kerajaan Tang dan bertaruh dengan Ratu Wu untuk segera mengalahkan Huoyi dalam tempo 1 hari. Ratu Wu menyanggupi keinginan Di dengan taruhan bahwa ketika kalah, kepala Di dan Ruiji harus segera dipenggal. Sumpah coy, di scene ini gue gregetan gara-gara Ratu Wu ini kagak tahu diri banget. Udah diselamatin kerajaannya, masih aja batu. Udah kayak mama tiri anjir. Scene berpindah di armada laut kerajaan yang sudah siap tempur untuk berlayar. Akan tetapi ada hal aneh pada lautan yang ternyata tenang, sehingga Yuchi menyuruh armadanya untuk putar balik dan mengatur strategi lagi melakukan penyerangan dari barat. Strategi berhasil karena komplotan Huoyi tertipu dengan strategi ini, dan pihak Dalisi berhasil mengepung komplotan tersebut. Huoyi tak ada pilihan lain dan akhirnya melakukan penyerangan terhadap Dalisi. Yuchi bertarung melawan Huoyi, sedangkan Di melawan Cheng, dan Di berhasil mengalahkan Cheng dengan mudah menggunakan parasit lidah burung. Yuchi masih kesulitan mengalahkan Huoyi, hingga akhirnya Huoyi kabur ke jurang. Yuchi dan kawan-kawan berusaha mengejar, akan tetapi Huoyi sudah berganti baju perang sehingga dia bisa melakukan perlawanan di tepi jurang. Yuchi dan kawan-kawan merasa kesulitan dengan pertarungan medan seperti ini. Melewati pertarungan yang sangat sengit, Yuchi pun berhasil membunuh Huoyi. Akhirnya mereka kembali dengan kemenangan dan kebanggaan layaknya kesatria. Belum sampai di istana kerajaan, armada laut kerajaan diserang oleh monster naga laut, sehingga kapal kerajaan remuk redam karena terhantam oleh monster yang mengerikan tersebut. Perlawanan begitu sengit karena ukuran monster sangat besar dan tidak sebanding dengan armada laut kerajaan. Monster naga pun meloncat dari permukaan dan menunjukkan wujud aslinya.
Dan ternyata wujud aslinya adalah ikan pari anjir. Tetapi ikan pari purba, buset gede banget nih. Untung saja armada laut sudah menyiapkan senjata pamungkas berupa ikan yang sudah diberi racun dan parasit oleh Guru Zong. Ikan tersebut dilemparkan ke mulut ikan pari. Dan akhirnya efeknya pun berjalan, sehingga ikan pari tersebut tumbang. Akhirnya Detektif D dan kawan-kawan langsung menuju kerajaan untuk menjemput Ruiji agar segera dibebaskan. Dengan keberanian dan kecerdasan D dalam menyelesaikan kasus ini, Raja Besar memberikan pedang keagungan untuk mengapresiasi perjuangan Detektif D. Dan akhirnya cerita pun tamat. Bentar nih ya, ambil nafas dulu, capek banget nih. Akhirnya selesai juga prosesku menspoileri kalian. Gimana menurut kalian? Lumayan mengasah otak sekali ya. Dan semoga film ini berhasil membantu kalian yang otaknya lemot-lemot untuk belajar mengolah lagi pikiran kalian. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe dan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa share kepada teman kalian yang suka dengan film. Enjoy this video and see you on the next time. Sayonara.